Ular yang merupakan salah satu makhluk luar biasa yang telah ada di bumi selama jutaan tahun. Mereka tersebar di berbagai habitat di seluruh dunia dan memiliki berbagai macam perilaku dan karakteristik yang unik. Salah satunya adalah bisa ular. Ular berbisa adalah ular yang memiliki kelenjar yang bisa berfungsi untuk menyerang atau membela diri dari pemangsa atau pemangsanya. Beberapa memiliki yang bisa berbahaya bagi manusia, sementara yang lainnya tidak berbisa sama sekali. Bisa ular terdiri dari campuran enzim dan toksin yang dapat menyebabkan berbagai efek pada tubuh manusia, mulai dari iritasi hingga kelumpuhan dan bahkan kematian dalam kasus yang ekstrim. Tidak semua ular bisa menghasilkan. Bisa pada ular adalah hasil evolusi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berburu dengan lebih efektif. Mereka mengandalkan kemampuan untuk membantu mereka mendapatkan makanan dan melindungi dari pemangsa. Ular juga dapat berperan sebagai mekanisme untuk memecah molekul makanan dan mengubahnya menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh ular. Bisa ular sangat berbahaya karena mengandung racun yang dapat merusak sel dan jaringan, bahkan membunuh manusia atau hewan yang tergigit. Racun ular terdiri dari campuran enzim dan toksin yang dapat menyebabkan berbagai efek pada tubuh manusia. Beberapa racun dalam tubuh ular antara lain racun hemotoksik yang akan masuk ke aliran darah dan dapat menyebabkan gumpalan darah kecil. Racun ini dapat melubangi pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan dan kematian. Ada juga racun neurotoksik yang menyerang sistem saraf dan menghentikan sinyal saraf mencapai otot. Hal ini dapat menyebabkan kelumpuhan mulai dari kepala bergerak ke bawah tubuh. Ada juga nekrosis yang merupakan racun menghancurkan otot, jaringan, dan sel di dekat area gigitan. Dalam jangka panjang ini dapat menyebabkan amputasi, kehilangan fungsi anggota tubuh, atau perlunya beberapa cangkok kulit. Meskipun sebagian besar spesies ular berbisa terdapat di daerah tropis dan subtropis, namun tidak semua ular beracun. Kebanyakan ular tidak ingin berinteraksi dengan manusia dan biasanya hanya akan menggigit sebagai bentuk pertahanan terakhir jika merasa terancam. Pada ular, bisa dikeluarkan lewat kedua taringnya. Karena ketajamannya, taring ini bisa menancap begitu dalam ke tubuh mangsanya dan menyalurkan racun. Secara umum, lebih dari 90% venom atau racun ular tidak lain berupa protein. Ada juga kandungan non-protein seperti karbohidrat, lipid atau lemak, free amino acid, nukleosida, dan amina biogenik seperti serotonin dan acetylcholine. Untuk enzimnya, sebagian besar bisa ular mengandung L-amino acid oxidase. Salah satunya mengandung riboflavin yang menyebabkan mayoritas bisa ular berwarna kuning. Namun yang perlu kita ketahui bahwa masing-masing enzim dalam bisa ular juga memiliki efek tersendiri terhadap mangsanya ketika masuk ke tubuh. Semisal enzim yang bernama zinc metalloproteinase, enzim ini dapat merusak komponen dasar dari membran tubuh,
bahkan hingga ke sel dan mengakibatkan pendarahan sistemik secara spontan. Ada juga enzim fosfolipases A2 yang hampir dimiliki oleh semua jenis ular. Enzim ini dapat merusak mitokondria, sel-sel darah baik merah maupun putih, otot, pembuluh darah, dan membran lain, termasuk diantaranya pendarahan internal. Hyaluronidase adalah enzim lain dalam bisa ular yang membantu mempercepat persebaran serta meningkatnya penyerapan racun dalam jaringan tubuh mangsanya, yang kemudian memicu kerusakan jaringan. Yang tak kalah seram adalah enzim proteolitik yang dapat meningkatkan penyerapan racun dalam pembuluh darah sehingga memicu edema, luka melepuh, dan nekrosis atau kematian jaringan pada bagian tubuh yang digigit. Sebenarnya masih banyak lagi jenis enzim yang terkandung dalam racun ular, namun rata-rata dapat menyebabkan kerusakan hingga ke tingkat seluler. Inilah yang diduga menyebabkan tingginya risiko kematian pada mangsa yang digigit ular. Ketika ular menggigit manusia, maka racunnya biasanya disuntikkan secara subkutan atau ke bawah kulit atau otot si pemangsa. Namun pada jenis ular kobra tertentu, mereka dapat mengumpulkan bisa di ujung taring, kemudian menyeburkannya langsung ke mata mangsa atau penyerangnya hingga lumpuh. Meski demikian, tidak semua ular beracun. Ada pula ular yang tidak beracun. Ironisnya, ular semacam ini biasanya agresif, mudah marah, dan rentan menyerang manusia. Mereka juga tinggal di wilayah yang dekat pemukiman manusia atau kebun mereka. Salah satunya adalah ular piton besar. Gigitan ular berbisa tidak selalu mematikan bagi manusia. Efek gigitan beberapa spesies bisa sangat ringan. Tetapi beberapa spesies ular memiliki bisa yang sangat kuat sehingga berbahaya bagi hewan lain dan manusia. Bisa ular merupakan campuran kompleks dari komponen-komponen yang melimpah, mengandung berbagai molekul aktif biologis dengan peptida dan protein yang mencakup lebih dari 95% berat kering bisa ular. 5% lainnya mengandung lipid, karbohidrat, dan amina biogenik. Bisa ular merupakan erior yang sangat beracun yang mengandung zootoksin yang membantu melumpuhkan dan mencerna mangsa. Ini juga memberikan pertahanan terhadap ancaman. Bisa ular biasanya disuntikkan oleh taringnya yang unik saat menggigit, meskipun beberapa spesies juga dapat menyemburkan bisa. Kelenjar racun yang mengeluarkan zootoksin merupakan modifikasi dari kelenjar ludah parotis yang ditemukan pada vertebrata lain dan biasanya terletak di setiap sisi kepala, di bawah dan di belakang mata, dan terbungkus dalam selubung otot. Racun disimpan dalam kelenjar besar yang disebut alveoli sebelum disalurkan melalui saluran ke pangkal taring yang disalurkan melalui berbentuk tabung tempat racun dikeluarkan. Bisa ular mengandung lebih dari 20 senyawa berbeda yang sebagian besar berupa protein dan polipeptida. Campuran kompleks protein, enzim, dan berbagai zat ini memiliki sifat toksik dan mematikan. Bisa ular berfungsi untuk melumpuhkan mangsa. Enzim dalam bisa ular berperan penting dalam pencernaan mangsa dan berbagai zat lain bertanggung jawab atas efek biologis yang penting tetapi tidak mematikan. Beberapa protein dalam bisa ular memiliki efek yang sangat spesifik pada berbagai fungsi biologis termasuk pembekuan darah, pengaturan tekanan darah, dan transmisi impulsif saraf atau otot. Bisa ular ini telah dipelajari dan dikembangkan untuk digunakan sebagai alat farmakologis atau diagnostik dan bahkan obat-obatan.
Untuk mengatasi gigitan ular, kenali terlebih dahulu jenis ular yang menggigit tersebut, apakah merupakan ular berbisa atau tidak. Hal ini bisa diketahui dari luka yang ditimbulkan. Gigitan ular tidak berbisa biasanya akan menimbulkan luka halus berbentuk lengkungan, sedangkan luka pada korban gigitan ular berbisa akan menimbulkan bercak kebiruan, bengkak, dan nyeri. Pada korban gigitan ular tidak berbisa, penanganan bisa dilakukan dengan membersihkan luka dengan antiseptik dan memberikan pengobatan pada luka yang ditimbulkan. Dokter juga bisa memberikan serum anti tetanus atau pengobatan medis lainnya sesuai dengan indikasi. Namun bagi korban gigitan ular berbisa membutuhkan penanganan dan pengobatan medis yang lebih serius. Jika salah dalam memberikan penanganan bisa membahayakan nyawa seseorang. Karena orang yang pernah digigit ular berbisa dan selamat masih berisiko mengalami gangguan kesehatan di masa depan. Gigitan ular berbisa akan menimbulkan sejumlah gejala pada tubuh manusia. Selain bercak biru dan bengkak, gejala umum pada korban gigitan ular berbisa diantaranya adalah kelemahan otot, menggigil, berkeringat, mual, muntah, nyeri kepala, dan pandangan kabur. Gejala tersebut dapat muncul sekitar 30 menit hingga 24 jam setelah digigit ular berbisa.